Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Scriptflow. Kali ini saya ingin membahas terkait dengan legal writing. Tapi spesifikasinya saya ingin menjelaskan terkait dengan element of legal writing. Jadi apa saja yang harus tercantum dan apa saja yang harus diperhatikan dalam menulis dokumen atau menulis naskah hukum. Nah, kurang lebih sebenarnya kita mempelajari grammar. Namun, kalau saya merujuk buku yang kemarin saya tunjukkan, Legal English, autornya si Rupert Haig, ini bahwasannya mengenai grammar sebenarnya tidak semuanya dicantumkan atau dipelajari di dalam Inggris umum. Nah, hanya beberapa bagian yang harus diperhatikan yang biasanya para lawyer ini sering salah. Nah, berikut beberapa hal terkait daripada grammar yang harus diperhatikan dan yang harus dikuasai. Karena di bagian-bagian ini yang sering terjadi kesalahan. Nah, sebenarnya masih banyak lagi selain daripada ini. Tapi nanti kedepannya saya akan membuat beberapa part terkait daripada pemahaman mengenai element of legal writing. Nah, langsung aja kita ke artikel. Nah, artikel di sini yang kita bahas mengenai noun. Noun ini, kalau kita mempelajari grammar, grammar itu tata bahasa. Artinya adalah kata benda. Nah, biasanya kata benda dalam suatu dokumen biasanya dimulai antara a, n, sama the. Nah, misalnya ini ada contohnya ya. An image, an underwear, a police, a lawyer. Nah, ini ada contoh daripada kata benda. Nah, perbedaannya a sama the, kalau a ini bisa diperhitungkan. Misalnya seorang polisi, a police, a lawyer, an image, an underwear, itu bisa dihitung dan bisa diidentifikasikan berapa jumlah orang tersebut. Beda halnya dengan the, nggak bisa dihitung. The conflict, the justice, ya kan? Konflik yang mana? Kan umum dia. Tapi dia udah saking dia tidak bisa diidentifikasikan, makanya dia dibuat the. A sama n, bedanya adalah n ini berlaku terhadap huruf-huruf vokal. Huruf vokalnya apa aja? Yaitu a, i, u, e, o. Ya. Makanya di sini image ini gambar, underwear ini sebenarnya celana dalam. Kenapa saya membahas atau memberikan contoh ini? Karena kan terkait dengan barang bukti, kasus pemerkosaan, kasus rape case, ini kan linear lah ya, bukan tanda kutip saya ngeras dan sebagainya. Nah, kalau kata benda yang ada a, i, u, e, o, di sini kan ada nih i sama u, otomatis harus diawali dengan n. Ya. Selain daripada a, i, u, e, o, dia hanya diawali dengan e ya. Artinya ini adalah seorang polisi, sebuah gambar, selembar baju, selembar atau sebuah celana dalam. Nah, kalau the ini beda lagi, the conflict, ya konflik, justice, keadilan, ya keadilan gitu, tidak bisa diidentifikasikan. Nah, jadi bedanya itu ya, ini yang ini bisa dihitung, ini nggak bisa dihitung, the ini. The sun, the moon, terus the darkness, itu nggak bisa diidentifikasikan, nggak bisa dihitung. Kalau yang di atas ini dia bisa dihitung. Perbedaannya itu ya, terkait daripada noun. Nah, selanjutnya kita membahas pronoun. Pronoun ini kata ganti. Nah, kalau menunjuk kepada buku legal writing ini, legal English, pronoun itu dia indicate someone ya. Word used instead of the noun to indicate someone or something already mentioned or noun. Menunjukkan indikasi seseorang atau sesuatu yang telah disebutkan. Nah, jadi dia merujuk kepada siapa pelakunya. Pada intinya gitu kalau kata ganti ya, kata ganti pronoun.
Nah, kalau misalnya kita mempelajari grammar secara basic, di sini ada I, you, they, we, ya kan. Setiap perubahan itu memiliki makna yang berbeda-beda. Contohnya nih, I. Kalau I misalnya saya digunakan sebagai subjek, I eat, I drink, I should. Nah, ini kan sebenarnya artinya I ya. Tapi kalau misalnya saya sebagai objek, sebagai sasaran, you look me. Nah, kamu melihat saya. Oke. Terus you treat me. Kamu mengancam saya. I treat you. Saya mengancam kamu. Nah, jadi beda posisi, beda perubahan daripada pronoun. My ini termasuk adjective pronoun. Ada kata sifatnya di situ. Misalnya my book, my evidence, bukti saya, my apalagi misalnya my lawyer, pengacara saya. Ada kepunyaan di situ dan itu kepunyaannya melambangkan kata sifat. Nah, ada juga mine. Mine ini kepemilikan secara penuh. Misalnya this book or this article is yours. Misalnya this rule is theirs. Aturan ini punya mereka. Mereka ini siapa? Pemerintah misalnya. Nah ya. Terus ada beberapa hal yang dipelajari dalam pronoun. Ada somebody, someone, everybody, every, each. Nah ya. Contohnya, I found somebody in that room just now. Saya menemukan seseorang di dalam kamar itu tadi. Nah, jadi seperti itu ya contohnya ya, terkait daripada pronoun. Nah, selanjutnya kita membahas preposition. Preposition ini kata sambung. Jadi ada beberapa kalimat dengan kata sambung ini semakin memperjelas, ya. Tapi di sini kalau preposition yang dimaksud adalah untuk menunjukkan suatu kondisi atau metode tertentu. Misalnya to ini artinya kepada, between artinya di antara, after artinya sesudah, by artinya oleh, on artinya di atas, at artinya di, from ini artinya dari, in artinya di dalam. Nah, misalnya dalam surat gugatan atau misalnya memuat kronologi di BAP dengan menggunakan bahasa Inggris, contohnya ya, ini contohnya. Misalnya I arrive on Tuesday, I arrive on February. Ya, di situ harus ada on. Kalau misalnya kita merujuk kepada tanggal, harus on, bukan in, bukan to ya misalnya. Itu harus ada penulisan yang benar. Nah, dan ditambah perbedaan daripada kata preposisi atau kata sambung ini menyebabkan multitafsir yang sangat fatal. Kenapa sangat fatal? Contohnya nih. The package must be delivered within 7 days. Paket harus sampai dalam jangka waktu 7 hari. Sebenarnya sama juga di bawah. The package must be delivered in 7 days. Yang membedakan di sini ada within. Dan di bawahnya lagi ada in. Perbedaannya adalah kalau in ini dalam ya, dalam artinya dalam. Kalau within artinya kurang lebih. Nah, di situ kan ada perbedaan preposisi. Penempatan preposisi mengakibatkan makna yang berbeda. Nah, misalnya paket ini harus datang, harus sampai dalam jangka waktu 7 hari. Artinya kan mau sebelum 7 hari atau di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu nggak ada masalah. Yang penting batasannya adalah 7 hari. Nah, kalau misalnya di contoh yang kedua, in 7 days, berarti paket ini harus sampai pada 7 hari. Maksudnya setelah pas 7 hari. Artinya sebelum 7 hari dia nggak bisa. Nah, jadi kan maknanya jadi aneh. Gitu. Nah, misalnya di persidangan ketika mendapatkan kekuatan hukum yang mengikat, terus ternyata dia diajukan banding, appeal ya. Misalnya saya ganti, the appeal must be reported within
14 days. The appeal must be reported within 14 days. Banding harus dilaporkan dalam jangka waktu 14 hari. Artinya kan yang penting sebelum 14 hari dia bisa membuat banding. Namun kalau misalnya katanya ini pakai in, berarti dia baru bisa melaporkan banding atau mengajukan banding itu 14 hari pas. Sebelum 14 hari nggak bisa. Nah, jadi kan pemaknaannya berbeda-beda. Nah, sampai sini saya kira paham ya. Oke. Selanjutnya mengenai adverb. Adverb ini kata keterangan. Kata keterangan dalam arti ada suatu makna dengan penambahan suatu huruf, dia menimbulkan makna yang menerangkan. Contohnya, rumusannya ini ditambah li ya. Li, L-Y, L sama Y, L-Y. Loudly, commonly, slowly, lonely. Nah, misalnya slowly, slow. Misalnya the car is too slow. Ya. Mobil lambat. Nah, tapi kalau misalnya ada slowly, the car is slowly. Berarti mobil ini dengan lambat. Mobil ini dengan lambat, ada penjelasan dengan lambat. Nah, contoh di bawah, the court is too lonely. Pengadilan cukup sepi. Nah, li ada di sini. Lonely ini artinya sepi. Menunjukkan sifat bahwasannya di pengadilan ini sepi loh, gitu. The case proceeds slowly. Kasus-kasus atau misalnya kasus berjalan sangat lama. Ya, sangat lama. A lawyer speak loudly. Seorang pengacara berbicara dengan lantang. Nah, dengan lantang. Jadi ada keterangan di situ. Dia berbicara tapi dengan lantang. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kita hari ini mempelajari mengenai artikel, noun, preposition, kata sambung, pronoun, kata ganti, adverb, kata keterangan. Nanti di next episode kita mempelajari hal-hal yang lain. Itu saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel video ini. Kalau misalnya ada beberapa hal yang belum dipahami, tinggal ditanyakan di kolom komentar. Atau misalnya ada request, misalnya di antara yang ini pengen dibahas secara khusus biar paham, tinggal bilang aja. Karena kan saya menjelaskan secara langsung supaya bisa sekaligus dipaketkan. Biar langsung to the point. Ya. Tidak ke basic, karena kalau misalnya basic ya cukup dipelajari bahasa Inggris murni. Kalau ini kan saya spesifik ke bahasa Inggris hukum. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.